Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya, di AF Channel. Alhamdulillah berkesempatan di sore ini saya sekarang mendapatkan kedatangan tamu yang istimewa. Beliau salah satu orang tua saya juga, yaitu Bapak Jafar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Oh iya, Pak. Jadi begini, Pak. Ya, Bapak ini kan seorang yang sering mengurusi, yaitu tentang sengketa pertanahan. Pembantulah. Bahasanya pembantu, Pak, ya? Ya, bukan pengurus, jadi pembantulah. Itu. Jadi yang kita mau tanyain di sini, Pak, hal-hal seperti apa sih, Pak, yang sering bawa bantu tuh? Ya kadang-kadang begini ya masyarakat ini ya. Karena kan ada banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui masalah pertanahan. Kadang-kadang istilahnya waktu zaman-zaman yang terdahulu lah, dan kita bicara yang sekarang kan udah jelas betul ada PPN, ya kan. Yang dulu-dulu istilahnya tanah, ada yang disebut tanah bengkok, ada yang tanah itu macam-macam lah yang disebut tanah. Dan masalah istilahnya tanah terjadi sengketa itu awal-awalnya kadang-kadang kan masyarakat dengan orang tua dulu kan belum mengerti bahasa istilahnya Bahasa hukum gitu, Pak. apalagi bahasa hukum. Ya memang dia nggak sebanyak nggak sekolah lah, nggak paham masalah pertanahan. Kadang-kadang dia menjual tanah dalam satu bidang itu, sedangkan suratnya itu satu. Yang jelas-jelas banyak kan dalam satu surat girik itu terjadi ada beberapa persil dan beberapa bidang. Dalam arti persil itu kan ada persil 1, persil 2, persil 3, sampai istilahnya ada yang kepala besar ada 60 persil, satu persil 60. Dan blok-blok ini kan beda, ada blok 2, ada blok 3, blok 4, atau blok 5. Nah itu dalam diri itu ibaratnya udah tahun-tahun terdahulu, pemutihan itu tahun 50-an, itu tanah di daftar itu beberapa bidang, ada bidang darat, ada bidang sawah. Disebutnya S, disebut blok S itu disebutnya bidang tanah basah lah, disebut sawah. D itu tanah darat atau tanah kering. Nah waktu itu sesaat penjualan itu diikutilah dengan surat itu. Nah tiba-tiba terjadilah orang itu kadang-kadang tidak difotokopi lagi, atau karena masyarakat awam bodoh diberikan kepada seseorang lah. Seseorang ini mungkin oknum pembeli atau gimana? Nah itulah disebutnya oknum lah, kita anggap. Nah dijual tanah sawahnya satu bidang. Nah ternyata sampai saat ini surat itu tidak dikembalikan lagi. Padahal di dalam satu surat itu masih banyak bidang. Masih banyak bidang-bidangnya yang tadi saya sudah katakan. Nah itulah terjadilah sengketa. Karena orang lain mengakui bahwa dia katanya udah beli dengan si A, dengan si B, ya kan? Ternyata kan orang tuanya juga tidak tahu. Terus, Pak, kalau misalnya sebenarnya, Pak, di Indonesia ini, negara kita ini, awal mula ada surat-surat tanah itu seperti apa sih, Pak? Maksudnya kayak ada peta apa gitu, Pak? Pemetaan itu sebelum pemetaan istilah Indonesia merdeka itu Belanda lah yang memetaan sampai saat ini. Nah setelah istilah kemerdekaan barulah timbullah pemetaan atau disebutnya rincikan. Habis pemetaan rincikan namanya. Betul. Apa yang disebutnya rincikan itu dibuatlah per bidang. Nah masih A, si B. Dan di situ juga diikuti dengan peta blok yang pernah dibuat dengan Belanda. Ya kan, ada blok lamaran, ada yang disebut blok bulak, ada yang disebut blok kapuk.
Nah setelah pemerintah bikin nama bikin ini sekarang kan berubah-ubah. Tetap yang namanya blok dan persil itu kan tidak akan berubah. Kan di situ. Nah sebelum terjadinya sertifikat, mulai dari kikitir sampai girik sampai terjadi sertifikat atau akte jual beli, kan begitu. Terjadilah istilahnya tanah itu banyak, ada yang disebut sengketa itu tumpang tindih. Dalam artian tumpang tindih? Ada beberapa. Kronologi gimana? Kronologi ada beberapa orang yang mengakui bahwa tanah tersebut punya dia. Lebih dari satu orang disebut tumpang tindih itu, dan pada bidang yang sama, gitu. Cara penyelesaiannya gimana, Pak? Untuk cara penyelesaian, ya kalau memang istilahnya tidak terjadi sengketa, kalau mereka istilahnya dengan cara istilahnya ada dua macam. Ada cara istilahnya mediasi dengan masing-masing kesadaran. Ada yang istilahnya masing-masing istilahnya, ini punya gua, itulah terjadi sengketa. Dan itu pembuktiannya harus diselesaikan dengan hukum. Dengan itulah mereka akan dibuktikan secara hukum. Kan begitu disebutnya hukum pertanahan. Untuk membuktikan secara hukum itu, Pak, apakah langsung kita menghadap ke institusi kepolisian apa langsung ke pengadilan? Karena kan ini masalah perdata, Pak, pertanahan itu. Ini tinggal gimana istilahnya seseorang yang membantu. Ada yang melalui istilahnya secara hukum, sebelum hukum berjalan kan mediasi dulu di kelurahan. Kalau memang putus mediasi di istilahnya di catatan desa atau di kelurahan, itu kan bisa selesai. Penting dua belah pihak itu masing-masing menyadari. Kadang-kadang kan mereka ini seperti sekarang kan tidak akan menyadari, itu punya saya boleh beli. Nah kata si anak ini, ya orang tuanya ini, orang tua saya belum pernah jual, saya pun belum tanda tangan, kan begitu. Terjadilah pengadilan, dan pengadilan ini sebelum memutuskan itu dia harus somasi dulu. Somasi dalam arti istilahnya masing-masing istilahnya diberikan cara persuasif lah, musyawarah dulu. Musyawarah istilahnya tidak selesai, barulah pengadilan, sidang berjalan. Untuk pengadilan yang memutuskan. Betul. Nah, Pak, ini masalah pertahanan ini, Pak. Sekarang itu kan di macam-macam tanah itu kan jenisnya banyak, Pak. Ada yang apa namanya, tanah-tanah sengketa, terus ada yang tanah-tanah kalau bahasa Belanda tuh propending apa gitu, Pak. Propending atau gendom. Ya, itu masih dipakai nggak sih, Pak, istilah itu, Pak, di zaman ini? Justru itu gendom itu sampai saat ini dibilang dipakai atau tidak, ini membingungkan negara, ini yang masyarakat, atau membingungkan istilahnya ya rakyat kecil nggak paham. Betul. Ya memang tanah semua juga sebelum istilahnya kemerdekaan itu dikuasai dengan Belanda. Dasarnya egendom semua atau perponding semua. Nah setelah istilah kemerdekaan barulah timbul disebutnya pemutihan. Iya. Pemutihan itu dalam artian setiap masyarakat bisa memiliki tanahnya mereka masing-masing atau gimana, Pak, pemutihan itu? Ya pemutihan itu memang istilahnya pemerintah kita itu mengumumkan bahwa siapa yang menggarap dan yang bercocok tanam di bidang-bidang tanah tersebut, mohonlah dia akan diberikan ini. Sepertinya ibaratnya kayak sekarang kan didaftar. Oh ini punya si A, ini punya si B, itulah disebut pemutihan itu awal-awalnya. Dibuatlah pemetaan, dibuatlah rincikan. Ya, kalau tanah sawah per kotaknya punya siapa, kiri kanannya punya siapa, terus sebenarnya udah bagus. Ya kadang-kadang kan ulah oknum bisa dipindah sono pindah sini, itulah terjadi sengketa. Kayak gitu. Begitu. Terus, Pak, apa nih, Pak? Apa itu di dalam surat-surat tanah itu apa yang dimaksud dengan giri,
letter C, blok, persil itu apakah di dalam satu surat itu unsur 4 ini atau selebihnya harus ada, Pak? Memang ada. Semua tanah disebut ada garapan, ada tanah hak milik. Tetap hak milik dan garapan itu sama. Cuma beda, garapan itu yang mengeluarkan itu kan pemerintah daerah atau kepala desa. Diwajibkan mendaftar bahwa si A mempunyai garapan. Nah itu surat pun beda. Suratnya pun beda. Beda suratnya, bunyinya garapan. Tanah negara. Nah kalau tanah milik atau disebut girik, anggaplah sebelum girik timbul itu kikitir lah kita sebut. Oh berarti ikitir dulu ya sebelum girik ya? Kikitir dulu, setelah pemutihan baru timbul lagi girik. Nah kalau memang retribusi sudah dibayar, awalnya tanah garapan itu bisa ditanami hak milik, karena mereka sudah membayarkan retribusi kepada negara. Kan begitu. Yang namanya persil itu, satu girik itu ada 3 C, persil dengan blok dalam satu girik itu. betul. Apa disebutnya persil itu? Persil ini 2 tidak akan berubah, tapi nomor C ini bisa bertambah, dari nomor kecil bisa jadi besar. Sebabnya apa tuh bisa bertambah? Sebabnya apabila terjadi jual beli itu, nomor itu akan berubah. Dulunya kan masih girik ketemunya girik lagi dulu tuh, waktu zaman awal-awal dulu tahun 60-an lah ke bawah, sampai 70 ke bawah masih girik itu. Berubah-ubah nomornya. Si A menjual kepada si B. Pertama dia nomor 102. Itu menjadi bisa 1000 nomornya, atau 1000 sekian puluh. Dijual lagi ke si C, berubah lagi, bertambah lagi nomor. Tapi namanya persil dan blok itu tidak akan berubah selamanya. Kenapa bisa persil dan blok ini kenapa bisa nggak berubah nomornya, sedangkan yang girik itu bisa berubah? Betul. Kalau saya itu kan berdasarkan catatan. Kalau sudah berubah itu beda nama, dia akan berubah. Tapi namanya persil itu dan blok itu tidak akan berubah. Kenapa? Karena itu terletak kedudukan di bidang itu. Jangan sampai istilahnya berubah nanti di catatan di PBB. Cuma Pajak itu. Bumi Bangunan. Berarti nanti yang repot itu bagian perpajakan ya, Pak? Betul. Kalau sampai versi berubah lama itu kan? Itu permasalahan, makanya dia tidak akan berubah sampai saat ini. Kalau saya itu bisa berubah-ubah dari kecil sampai besar. Sama sertifikat pun, apabila mereka jual itu nomornya berubah. Gitu. Tapi asal persil dan blok tidak akan berubah. Kita letak dan kedudukan itu disebutnya objek buminya. Kalau misalnya ini, Pak, zaman sekarang ini kan ada yang namanya BPN, Pak. Maksudnya betul, yang mengurus tentang pertanahan nasional yang ada di Indonesia ini. Kalau tahun-tahun dulu sebelum ada BPN itu namanya apa, Pak? Itu disebutnya institusinya KDL atau agraria. KDL itu apa, Pak, singkatannya? Kantor dinas luar. Kantor dinas luar. Jadi antara kedua ini, agraria dan KDL ini nggak menyatu apa gimana, Pak? Itu semua menyatu, semua kan bisa berpindah-pindah sebut KDL. Kalau agraria itu yang sudah ditentukan oleh pemerintah, umumnya di Jakarta Barat kantor di mana? Dulu kan ibarat menjadi satu, umpamanya pusat sebutnya. Nah sekarang disebutnya pusat. Atau BPN pusat itu disebutnya agraria. Sekarang kan udah masing-masing udah dibentuk otonomi. BPN Jakarta Barat, ada BPN Jakarta Timur, Utara, Selatan, Pusat, semua nyatu di situ. Masing-masing punya otonomi. Kira-kira di zaman sekarang ini, Pak, girik itu masih berlaku gak sih, Pak? Sedangkan yang dipakai itu kan untuk jual beli pertanahan kan pasti sertifikat, Pak. Betul, memang disebutnya girik itu kalau masih ada catatannya, tanahnya masih ada, itu masih berlaku. Karena itu dasar alas
dasar alas tanah itu ya memang girik awal-awalnya, baru timbullah AJB, baru sertifikat, kan begitu. Berarti sertifikat itu nggak bakal ada kalau giriknya nggak ada. Maksudnya gini Pak, tidak mungkin muncullah sertifikat kalau tidak ada berdasarkan girik gitu Pak. Oh, maksudnya tidak akan muncul sertifikat tanpa ada alas dasar hukum Girik. girik. Betul. Ini kan sering terjadi nih Pak, sering terjadi nih. Ya mereka dalam sengketa tanah nih. Betul. Saya punya surat, saya pun punya surat, sertifikat, sama-sama sertifikat. Nah, itu untuk membuktikan siapa yang kuat tuh yang mana Pak? Nanti bisa dilihat di warkanya itu. Warka dasar dia betul nggak? Warkah itu apa sih Pak? Warka itu ada alas dasar untuk menaikkan sertifikat. Syarat-syaratnya warkah ada? Apa gimana? Memang harus ada, itu disebut girik itu kan C. Oh, saya. Disebut C itu, catatan C ibarat girik itu. Letter C di kelurahan yang punya. C-nya itu masyarakat yang punya, itu disebutnya girik. Oh gitu. Kalau memang istilahnya C dia masih terdaftar, maka dia masih kuat. Itu tidak bisa ditelori lagi. Kadang-kadang kan mereka memang, ya kita nggak menyalahkan juga ya. Ada oknum juga yang nggak benar juga. Ini kita bicara oknum, ya kan? Udah ketahuan tanah orang udah jual, kenapa dijual lagi? Si A nih akan datang lagi kemari. Ini banyak kan kesalahan kejadian seperti itu. Itulah terjadinya sengketa, ulah-ulah oknum. Ini yang jadi selama Bapak ngurusin tanah-tanah seperti ini banyak banget ya, maksudnya pengalaman-pengalaman sampai maksudnya dibawa ke pengadilan, terus ada oknum-oknum yang berseragam lah sampai datang nemuin entah ada maksud apa gitu. Ya mereka juga semua mempunyai kekuatan masing-masing kan. Dia pakai ini pakai itu, udah biasa, itu modal lumrah. Kalau nggak begitu kan nggak rame. Karena mereka berduit, kadang-kadang yang istilahnya yang agak punya duit mah diam aja, yang punya duit mau ngajar sini sampai istilahnya kita dilaporin sonok mari intimidasi, itu modal lumrah, wajar aja. Kan kita udah katakan kalau memang hak mereka itu akan kembali haknya. Ya karena semua juga kan masing-masing ada catatan masing-masing. Iya, betul Pak. Karena gitu. Terus Pak, Bapak ini seputar pertanahan ya, ini kan luar biasa ya pengetahuan ya yang bisa Agung dapat gitu. Emang Bapak dulu belajar gimana sih Pak? Apa Bapak dulu belajar dari latar belakang pendidikan atau gimana nih? Kok sampai tahu lah tentang pertanahan seperti itu? Ya memang sih istilahnya kalau faktor pendidikan kan beda. Ya kita kan disebutnya otodidak lah. Ya pengalaman. Ibaratnya supaya kita mengetahui, ya kita belajar juga kan dengan orang yang mengerti, semacam MK pernah kita ikutin dengan dia. Oh, tata caranya begini. Pengertiannya istilahnya supaya paham. Jangan sampai salah istilah yang kita bela kan begitu. Itu aja sebenarnya mah. Ya pelajaran kita ibaratnya kalau saya itu kan dari otodidak lah disebutnya. Maksudnya ada yang membimbing ya sih Pak waktu belajar? Enggak juga. Kita hanya istilahnya pendekatan belajar lah, disebut dulu, maka namanya kita belajar ini ya. Tiap hari kita belajar ini, maka kita istilahnya bergaul dan bergabung. Oh bagaimana ini tata caranya, oh bagaimana ininya. Ya mungkin disitulah kita mendapati sedikit ilmu lah untuk mengetahui macam-macam di dalam itu. Berarti sebenarnya Bapak ini bukan pengacara ya, tapi ini ya apa ya Pak? Pengacara yang nggak ber-KTA gitu. Betul. Tapi urusan tanah beliau ini lah mantap loh. Tapi selama Bapak ngurus tanah nih ada juga banyak kalah Pak.
Ya kayaknya selama yang kita jalanin ya alhamdulillah sih banyak istilahnya menangnya sama kalahnya yang saya udah jalanin. Karena kita pelajarin dulu, bener nggak sih ini mempunyai tanah ini di situ, asal usul dari orang tuanya ini. Kita sebelum bergerak itu kita pelajarin istilahnya sejarahnya lah. Kronologis tanah itu lah. Betul, tanah itu karena kan mempunyai riwayat. Kan begitu. Nah, riwayatnya tepat, ya pasti kan dapat kita di situ. Ya kalau riwayatnya salah, ya tidak akan menang. Disitulah supaya kita dapatkan riwayat asal usulnya nih. Dari si A si B, benar nggak mereka ini nggak pernah jual, dia pernah beli dari siapa, dia pernah beli dari ini apa, pernah jual. Kadang-kadang istilahnya tanah dulu ada yang dijual diketengin dikit-dikit, ternyata kan masih ada sisa. Oh zaman dulu itu bahasa diketengin, misalnya punya sebidang luas 1 hektar, betul, nih gue jual lah 100 meter nah itu yang membuat susah buat mecah surat juga. Nah kadang-kadang kan istilahnya juga bingung, tanah di ini nggak tahu kan tanah itu masih ada tersisa. Kadang-kadang di situ karena ulah belum bisa masuk, karena kan mereka tidak megang surat lagi. Iya, itu benar. Cuma bapak ini cocok jadi pengacara sebenarnya nih, kalau untuk mengurus hal-hal pertanahan ini. Berhubung karena nggak ada KTA-nya aja mungkin Pak ya. Nah, kita belajar udah tua. Udahlah, sifatnya kita istilahnya otodidak aja lebih bagus. Ya kayaknya sih lebih kalau anak sekarang kan ada berpendidikan, ada pengacaranya, ada sekolahnya, lebih bagus. Harus mengetahui dasar-dasar dulu sebelum kita ini. Sebelum kita istilahnya di sekolah itu kan belajar teori, tapi praktek kan belum tentu beda. Benar. Terkadang yang kita pelajari nggak sama praktek. Betul. Kalau saya bukan praktek langsung. Kita tanya dulu, tanya sini, betul nggak ini tanah ini, dasarnya ini. Ya kalau memang istilahnya feeling kita pas atau betul itu punya si A, kita lihat di catatan di kelurahan, kita lihat di ininya, di planningnya, atau kita lihat di pemetaannya, oh benar masih punya si A, itu bisa kita dimenangkan. Pengadilan juga kan begitu, harus tepat, fakta sekarang bukan berbicara. Karena hukum itu berbicara fakta dan data. Makanya data dan fakta itu yang harus diterapkan. Ini kira-kira Pak, pesannya buat generasi muda Pak, apa Pak? Khususnya nih orang-orang yang anak-anak hukum lah yang belajar, entah dia yang kuliah hukum, apa dia yang sedang benar-benar dalam hukum. Nah itu yang anak sekarang ini mohon nih maksudnya supaya bisa mengetahui kenapa ini terjadinya sengketa, kenapa terjadinya istilahnya ribut masalah tanah. Ada yang masalah praid juga ribut, ada yang masalah ini ribut. Nah ini sampai sekarang ini banyak kendala kan di situ. Ya tujuan istilahnya pemerintah ini diadakan istilah pendidikan itu supaya ini biar rapi. Makanya sekarang ini sampai pemerintah menurunkan disebutnya mafia, sertifikat mafia ini harus diberantas. Ini tugas pemuda-pemuda sekarang, harus belajar. Jangan sampai terjadi sekarang. Mentang-mentang istilahnya orang punya duit, punya banyak duit, dia istilahnya berani mengakui tanah ini, dianggapnya duitnya banyak, gua pasti menang, hukum bisa dibayar. Saya minta jangan sekali buat kedepannya itu, jangan sampai hukum tajam ke bawah, tapi itu ke bawah, ke atas, kan itu. Jangan istilahnya masyarakat yang lemah itu ditindas. Kan kebanyakan sekarang begitu. Berarti ini sebenarnya beban moral buat para penegak hukum dan para generasi muda lah yang belajar. Nah ini yang maksud saya ini buat kedepannya itu, jangan sampai hukum bisa dibayar. Kalau udah hak ya hak gitu. Nah itulah, kalau memang hak mereka, belalah haknya mereka. Itu mohon istilahnya pendapat saya ini buat generasi ke depan, jangan sampai kejadian sekarang ini kan begitu terjadinya
masalah sengketa. Kadang-kadang kita istilahnya memang tidak punya dana, punya ini dipinjamkan, akhirnya istilahnya dibuatin beban kepada mereka. Akhirnya juga bekerja sama dengan si yang punya dana, ditindaslah si pemilik. Itu. Jadi saya minta supaya buat generasi ke depan lebih jeli, lebih teliti, seadil-adilnya untuk membela masyarakat banyak. Begitu tujuan saya tuh, jangan sampai kejadian seperti ini. Siap, Pak. Siap, Pak. Ya mudah-mudahan aja yang pada punya pendidikan melebihi dari saya. Amin. Kan begitu. Kalau saya mungkin memang pendidikannya di bawah, tapi hanya pengalaman yang saya pelajari. Mungkin dari pengalaman ini Nah, itulah. banyak lah yang bisa kita ambil. Ya. Alhamdulillah dari sesi diskusi kita ini sampai puncak yang terakhir, dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Japar untuk generasi muda khususnya yang sedang belajar ilmu hukum, entah yang sedang ikut PKPA, pelatihan advokat, atau yang sedang kuliah, jangan sampai hukum itu Dijual belikan. dan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di AF Channel. Terima kasih.